Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan penuh rahmat. Di bulan yang mulia ini, Allah memberikan kepada kita sebuah ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar atau haus, tetapi merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini, kita memahami bahwa tujuan utama puasa adalah menjadikan kita pribadi yang bertakwa, yaitu pribadi yang selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sahabat-sahabat yang mulia, ketika kita berpuasa, kita belajar untuk menahan diri, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi, menahan amarah, dan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dengan puasa, kita dilatih untuk menjadi lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih peduli terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus, sehingga hati kita menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap amalan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya, mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Namun Allah Ta'ala berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa sangat besar dan tidak terbatas, karena Allah sendiri yang akan memberikan balasannya kepada orang yang berpuasa dengan ikhlas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, keutamaan puasa yang berikutnya adalah puasa menjadi perisai dari api neraka. Puasa menjaga kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Ketika kita berpuasa, kita menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menjaga pandangan, dan lebih menjaga sikap. Karena kita tidak inginkan puasa kita berkurang atau bahkan hilang. Selain itu, orang-orang yang rajin berpuasa akan mendapatkan kehormatan khusus di akhirat, yaitu masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Pintu ini hanya dibuka untuk orang-orang yang gemar berpuasa. Setelah mereka masuk, pintu ini akan ditutup dan tidak dibuka lagi untuk yang lain. Sahabat-sahabat yang mulia, keutamaan puasa selanjutnya adalah doa orang yang berpuasa sangat mudah dikabulkan oleh Allah, terutama ketika menjelang waktu berbuka. Maka marilah kita manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa, memohon ampunan, memohon kesehatan, dan memohon keberkahan ilmu, dan memohon agar kita menjadi hamba yang lebih baik. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hal ini menunjukkan bahwa segala pengorbanan kita dalam berpuasa sangat bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Rizqi farhatun
Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Artinya, orang-orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Kebahagiaan ketika berbuka adalah kebahagiaan di dunia, sedangkan kebahagiaan ketika bertemu Rabb-nya adalah kebahagiaan yang abadi di akhirat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, beristighfar, dan memperbaiki akhlak. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa memberikan perubahan dalam diri kita. Dan jangan sampai setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan buruk yang dulu. Mari kita jadikan Ramadan sebagai awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabat-sahabat yang mulia, marilah kita jaga puasa kita dengan penuh keikhlasan. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala. Mari kita isi Ramadan dengan kebaikan, dengan ibadah, dan dengan amal soleh. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Artinya, ya Allah, terimalah puasa dan ibadah kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi